Cek Jepang Kaizen. Kenapa dia sukses? Karena punya ilmu Kaizen. Perubahan kecil-kecilan yang berterus-menerus. Itu konsisten. Terus dirubah. Sehingga optimis aktif karena punya ilmu. Menghadapi perubahan dengan satu strategi yang terus berubah. Inovasi-inovasi dengan satu karakter. Jadikan perubahan sukses. Inilah satu kekuatan. Maka menghadapi seperti itu butuh komitmen yang kuat untuk menjalankan apa yang telah dimiliki. Sehingga perubahan yang terjadi bisa menang. Saya menghadapi terus perubahan. Saya Raja Kartu. Tiap bikin 10 juta lembar. Tahu-tahu tahun 2000 kena krisis ekonomi berubah. Begitu SMS masuk. Lintas provider hancur perusahaan kartu. Gak masalah. Saya tidak kalah dengan pesaing. Saya harus berubah. Berubah. Dulu kartu. Lewat tulisan pikiran saya lewat kartu. Sejak karena krisis ekonomi. Sejak lintas provider telah terbuka. SMS menghancurkan kartu. Andri Wong saya muncul. Orangnya sekarang muncul. Datang sebagai kualitas produk itu sendiri. Next. Peran saat ini, kekuatan pikiran, potensi orang lain, fokus pada target, siap membayar harga. Dan terakhir, sadar dan tetap sukses. Siap membayar harga. Tolong diklik. Siap bayar harga. Sukses adalah akibat dari sebab yang kita buat. Gak ada jatuh dari langit. Success is not coincidental. Bukan kebetulan. Success is not luck. Bukan keberuntungan. Success is not instant. Bukan instant. Dibuat, make it happen. Diatur, dipikirkan, digerakkan, diperjuangkan, dijalankan. Maka sukses bukan adalah akibat dari sebab yang kita buat. Berjuang penuh totalitas. Sebuah kata-kata. Kegagalan hari ini tidak berarti besok kita akan gagal lagi. Jika hari ini siapa yang merasa rendah, gagal, mundur, pakai ilmu ini. Kegagalan hari ini tidak berarti besok kita akan gagal lagi. Selama masih mempunyai semangat untuk berbenah diri dan target untuk diraih, maka sukses besar selalu menanti. Tidak usah takut, gagal latihan, asal tidak jatuh dari langkah yang sama. Orang demikian pintar belajar terus. Justru belajar dari kegagalan. Saya udah tiap hari dengan kegagalan pacaran terus. Kalau itu cuma mental. Hanya mental. Maka saya waktu itu megang Hendrawan. Dari orang yang mau dibuang sampai juara dunia. Itu juga mental. Bukan ngajari mogol. Mental saja. Gagal, bangun. Gagal 10 kali, bangun 11 kali. Next. Sukses sejati adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan yang mampu diatasi. Tidak ada orang sukses sejati yang tidak pernah melewati kegagalan. Di sini saya kenal Pak David. Jelas. 25 tahun sudah kenal. Memang luar biasa. Bisa bertahan sampai hari New Armada. Pasti menghadapi masalah. Kegagalan, kecil-kecil muncul semua. Diatasi semua. Gitu ya Pak David ya. Tanpa itu tidak mungkin. Ini hukum. Termasuk para tokoh di depan. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Tidak ada gagal, tidak mungkin ada sukses. Terakhir. Kekuatan, keuletan. Maka kalau nggak ada halangan, ulet. Seperti besi batangan digosok jadi jarum. 只要有恒性，铁棒木成针. Gosok terus sampai jadi jarum karena punya keuletan. Siapa punya keuletan, punya tujuan, jadi. Terakhir. Peran saat ini, kekuatan pikiran, potensi diri, nilai orang lain, fokus pada target, siap membayar harga, dan sadar dan tetap belajar. Yang terakhir. Jadi udah sukses, ya inilah. Sadar dan tetap belajar. Hidup adalah perubahan. Hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas. Hidup berubah. Hari ini sukses, belum tentu besok kebalikannya. Tolong diklik kekuatan spiritual, tolong diklik lagi. Kesuksesan hari ini tidak berarti besok kita akan meraih sukses lagi. Hari ini luar biasa Pak, belum tentu besok. Tanpa kesiapan dan berjuang lebih keras, maka sukses sulit kita pertahankan. Jadi kita tetap jaga tenang. Waktu gagal nggak usah takut. Waktu sukses jangan sok tinggi. Di tengah terus adjust. Diaujen.
Ini diaujeni ilmu hidup, ilmu sukses. Terus tetap sadar dan tetap belajar kekuatan spiritual. Ya termasuk doa, ya dilibatkan, sembahyang dilibatkan supaya kekuatan hukum Tuhan berjalan. Terus-menerus berbuat baik, bisa membantu orang lain. Seperti ini, bisa mengundang orang free, kan berbuat baik. Pasti karma Anda semua luar biasa. Kehidupan terus berubah. Ini inti terakhir ya. Hanya kita yang punya sikap mental untuk belajar dan memperbaiki diri secara konsisten. Terus belajar. Baru bisa tetap eksis dan sukses dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Maka mau tidak mau, tiap hari memoles diri. Belajar, belajar. Persis Konghucu mengatakan, "Xieru ni se xingzhou, bu jing zhe." Belajar seperti kapal layar melawan arus. Kalau kapal kecil itu tidak bisa melawan arus, tidak maju, berarti dia mundur. Cara maju, ya kerja keras, belajar, punya fokus, bergerak, mengerti diri sendiri, belajar, terus belajar sampai mati. Yes, ini satu konklusi saya juga. Klik lagi. Tentang kekuatan spiritual. Duniawi. Punya mobil, kawin, punya anak, maju, pejabat, apa saja. Duniawi. Akan tunduk dan patuh serta memberi tempat yang layak bagi orang-orang yang memiliki kekayaan mental dan spiritual. Kalau punya mental kaya, rajin, semangat, pede, berjuang, berdoa, membantu orang lain, berbuat baik, kuat agamanya, menjalankan semua ritual yang baik, menjalankan satu langkah yang baik, menjalankan satu yang baik untuk dunia. Tempatnya itu ada sendiri, nggak usah cari. Dia cari kita, karena saya ngalami. Wadah itu untuk kita, nggak cari pun ada tempatnya untuk kita. Itulah disebut karma. Kalau saudara kita menyebut itu mujizat, rahmat, karunia, apa saja sebutan, tetap sebutan. Tapi yang penting adalah orangnya. Jika punya semangat, punya spiritual tinggi, punya kekayaan mental, tempat pasti ada, termasuk Anda semua. Luar biasa, sukses. Dengan demikian, selesai kupasan saya. Dan kalau boleh saya minta 3 menit. Boleh? 3 menit ini cerita tentang nilai waktu. Karena hukum perubahan itu cuma satu. Waktu. Jangan membuang waktu percuma. Karena waktu isinya waktu itu saja. Dan jangan niru orang tua seperti ini. Umur sudah 70 tahun. Merasa dirinya 10 tahun. Mati enggak? Dan saya nggak ada toko jual, di toko supermarket jual waktu. Kalau saya jual waktu, saya semua kepemilikan. Saya mau tukar. Sekarang saya mau 53, tampang 35. Jika saya hari ini bisa beli di supermarket, waktu 30 tahun, tukar semua saya jadi 23. Tapi punya mental seperti sekarang, pasti dunia saya obok-obok. Karena apa? Punya kebijaksanaan, punya mental, luar biasa. Saya obok-obok. Saya nggak bisa beli waktu. Sudah tetap 53, nggak bisa mundur lagi. Tapi jika hari ini saya ketemu orang umur 83, Andri, sayang Andri, Om sudah umur 83. Kalau Om seperti kamu masih umur 53, aduh, dengan mental seperti Om, dunia mau saya obok-obok, saya mau sukses lagi. Untung saya masih 53, maka dunia tetap saya obok-obok.